Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat 1001 Kisah. Dalam sejarah khazanah Islam, kita disuguhkan oleh sebuah kisah, di mana pada suatu masa ada seorang ulama bernama Syekh Barsesa, yang memiliki kehebatan dalam hal kesolehan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malaikat pun terkagum melihatnya. Namun sayang di akhir hayatnya, Syekh Barsesa meninggal dalam keadaan yang sangat hina dan kufur kepada Allah. Syekh Barsesa hidup pada zaman setelah Rasulullah wafat. Syekh Barsesa, sebagaimana yang dikisahkan dalam kitab Jauhar Mauhub, merupakan sosok yang dikenal sebagai abid atau ahli ibadah, dan juga memiliki karomah. Syekh Barsesa memiliki puluhan ribu murid dengan berbagai kehebatan yang didapatkan darinya. Ada yang bisa terbang, berjalan di atas awan, dan berbagai kehebatan lahiriah lainnya. Lantas perbuatan apa yang menyebabkan dirinya kafir dan mati dalam keadaan kufur? Berikut adalah kisah Syekh Barsesa, seorang alim yang mati dalam keadaan yang sangat hina dan kufur terhadap Allah. Seorang ahli ibadah selama 220 tahun bahkan sudah memiliki ribuan santri, meninggal dunia dalam keadaan kafir dan sul khotimah. Kisah ini dialami oleh Barsesa, seorang ahli ibadah yang mempunyai 60.000 santri, dan seluruh santrinya bisa berjalan di angkasa karena berkah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, ia beribadah selama 220 tahun, tanpa sekalipun melakukan perbuatan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya? Sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya Barsesa dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya, sebab minum khamar." Mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan guna menggoda Barsesa. Iblis kemudian mendatangi Barsesa di pondoknya, dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah, yang memakai jubah putih terbaik, dan juga memakai wewangian. Barsesa kemudian memanggil si pemuda tersebut seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis kemudian menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barsesa. Iblis pun menghiraukan perkataan Barsesa tersebut, lalu ia itikaf dan kemudian beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadahnya yang seperti itu, Barsesa pun takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun. Namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Dari situlah iblis mulai menampakkan siasatnya, untuk menyesatkan Barsesa agar berpaling dari jalan Allah. Kemudian iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Mendengar jawaban dari iblis, kemudian Barsesa bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Kemudian iblis menjawab, "Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian cepat-cepat bertaubatlah, karena Allah Maha Pemberi Ampun." Mendengar jawaban dari iblis tadi, Barsesa pun lanjut bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis selalu menjawab dengan lantang, "Zina." Mendengar jawaban itu, Barsesa pun merasa keberatan, karena dosa zina itu terlalu besar dalam pandangan Islam. Barsesa pun berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan perbuatan keji itu." Iblis pun lalu berkata lagi, "Membunuh orang mukmin." Untuk yang kedua kalinya, Barsesa tetap menolak berbuat dosa itu, karena menurutnya, dosa membunuh seorang mukmin sangat besar. Barsesa pun menjawab dengan tegas, "Aku tidak akan melakukan hal itu." Tak mau kalah dengan Syekh Barsesa, iblis itu pun melanjutkan menawarkan berbagai dosa yang lain. Lalu iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Mendengar hal itu Barsesa pun tetap menolak saran dari iblis tersebut. Kemudian Syekh Barsesa pun berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Tak mau kalah dengan jawaban Barsesa, iblis dengan 1000 akalnya mencoba meyakinkan Barsesa dengan saran minum khamar. Iblis pun kemudian berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Mendengar kata-kata iblis, Barsesa pun mulai luluh dan ingin mencoba berbuat dosa seperti iblis, yang dapat beribadah dengan kuat tanpa ada rasa kantuk dan lapar. Mulai luluh dengan bujuk rayu iblis, Barsesa lanjut bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Mendengar jawaban dari iblis, Barsesa pun mulai mendatangi desa tersebut.
Di tempat tersebut, ia melihat sebuah warung yang menjual minuman keras. Barsesa kemudian memesan dan menenggak 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah hingga mabuk parah. Di saat mabuknya itu Barsesa mulai hilang kesadaran dan melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik. Barsesa pun lalu berbuat zina pada penjual tersebut. Karena takut perbuatannya diketahui oleh suami penjual tersebut, Barsesa pun membunuh perempuan tersebut, karena takut apa yang diperbuatnya akan diketahui oleh orang. Dalam keadaan seperti itu, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minuman keras, dan melaporkan kejadian tersebut kepada hakim dan masyarakat. Barsesa pun akhirnya ditangkap beramai-ramai, dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib sebab telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, iblis pun muncul sebagai orang ahli ibadah yang pernah ditemuinya. Kemudian iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barsesa pun kemudian menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis pun mulai menunjukkan sifat aslinya. Ia lalu berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini." Iblis pun kemudian kembali menyesatkan keimanan Barsesa, dan ia berkata, "Apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barsesa yang tidak bisa berpikir jernih, mulai mengikuti alur iblis tersebut dan ia lanjut berkata, "Bagaimana caranya agar aku bisa terbebas?" Iblis pun berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barsesa kemudian berujar, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Mendengar jawaban dari Barsesa, iblis pun sadar bahwa rencananya telah berhasil. Lalu iblis pun berkata lagi, "Sujudlah dengan isyarah." Barsesa pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggal dunia tanpa membawa keimanan di dalam hatinya. Nauzubillahi min zalik. Hikmah yang dapat diambil dari kisah ini adalah menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengusahakan diri kita sebaik mungkin dan menjauhi semua segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali berpikir untuk sengaja berbuat maksiat, karena nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa hambanya. Sebab kita tidak tahu apakah setelah melakukannya kita masih diberikan kesempatan bertaubat atau tidak, dan kita tidak tahu apakah setelah berbuat maksiat, apakah kita masih diberikan kesempatan hidup dan memperbaiki segalanya. Selain itu, penting juga untuk kita memahami bahwa ibadah juga harus diimbangi dengan ilmu. Karena saat dibarengi dengan ilmu, keimanan dan ketakwaan kita akan lebih kuat, membuat kita lebih memahami mana yang baik dan buruk dengan lebih jelas, sehingga ketika godaan muncul, kita akan bisa menepis dan tidak terjerumus dengan hal itu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus, serta mendekatkan kita pada lingkungan yang baik dan orang-orang yang solih. Amin amin ya robbal alamin.